Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 165 chapter 165 tindakan niat baik Lu Qianxun. Namun, dia hanya berbicara sampai titik ini dan tidak menceritakan bagaimana mereka bahkan berhasil membunuh dua naga Scarlet Api Tanah. Bagaimanapun, tim Lu Qianxun mungkin telah melewati babak itu juga dan mungkin berakhir sebagai lawan dalam waktu dekat. Setelah mendengar pikiran dan penilaiannya, tim Lu Qianxun terkejut. Pandangan mereka pada Lan Xuanyu berubah saat mereka memikirkan pikiran pemecahan masalahnya adalah mungkin untuk bersembunyi di bawah naga merah api tanah dan bahkan bersembunyi di dalam lahar. Dia, yang biasanya tidak mencolok, mengantuk dan sering menguap di kelas, sebenarnya akan sangat tenang dan terkumpul dalam pertarungan nyata. Lu Qianxun selalu memamerkan dirinya sebagai yang paling tenang di kelompok usianya, tetapi dia tahu dari kualifikasi bahwa Lan Xuanyu, pada kenyataannya, bahkan lebih stabil darinya. Lebih penting lagi, kemampuannya untuk membuat keputusan yang tenang dan terkumpul jauh melampaui miliknya. Dia benar-benar mampu memimpin timnya menjadi tim terakhir yang berdiri tanpa menunjukkan kemampuan yang kuat. Ini jelas merupakan kinerja yang luar biasa. Dia tidak mengandalkan kekuatan tapi kecerdasan. Jika kami bisa terus berpartisipasi di babak selanjutnya, mari kita menjadi sekutu. Kita bisa bekerja sama. Bagaimana dengan itu? Lu Qianxun bertanya dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu terkejut karena dia tidak mengharapkan Lu Qianxun yang selalu sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Ini menyebabkan kesannya terhadap bocah itu berubah. Tidak hanya pria di depannya yang terkuat di kelas, tapi dia juga pengawas kelas. Wajar jika dia menjadi sombong. Lu Qianxun menambahkan kalimat tambahan, kamu akan memimpin. Pimpin grup kami. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia hanya menjawab setelah merenung sejenak. Baik, jika ada saatnya kita harus bekerja sama, saya tidak punya masalah dengan itu. Lu Qianxun dan Ye Lingtong adalah Soul Master tipe ofensif yang sangat kuat, sementara Chang Jianyi adalah tipe kontrol yang relatif kuat. Jika kedua belah pihak membentuk aliansi, akan ada keuntungan bersama. Ye Lingtong berdiri di samping dan menatap mereka dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa. Namun, emosinya di dalam mengamuk. Dia teringat saat 3 tahun lalu di mana Lan Xuanyu berusaha untuk berbicara dengannya sendirian, hanya agar dia ditarik oleh Lu Qianxun. Mereka tidak pernah menyelesaikan pertukaran itu. Setelah itu, Lan Xuanyu tidak pernah menemukannya lagi. Semua orang tetap sebagai teman sekelas, dan karena kurikulumnya terlalu cepat, semua orang terus-menerus kelelahan. Mereka hampir tidak punya waktu untuk berinteraksi. Tidak ada yang akan mengira bahwa di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu, mereka tidak hanya tidak akan tersingkir tetapi juga akhirnya tampil dengan luar biasa. Dengan keterlibatannya, seolah-olah Liu Feng dan Qian Lei telah terlahir kembali. Mereka telah lama memperhatikan anomali di mana dukungan Lan Xuanyu memungkinkan mereka mendapatkan dorongan tambahan. Ye Lingtong sekarang juga menebak mengapa Lan Xuanyu mencarinya sejak lama, kemungkinan besar untuk memeriksa apakah dia bisa memberinya buff juga. Tetapi hal-hal yang terlewat tidak dapat ditarik kembali. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari tim Lu Qianxun. Hanya ada 3 tim dan tidak ada kemungkinan untuk bertukar tim, jadi dia tidak punya pilihan lain selain optimis tentang dia. Begitulah cara dia terus bertahan di tim. Hingga kontes yang intens, sementara semua orang menghadapi kesulitan nyata, dia bisa menyaksikan sikap dingin dan pandangan jauh Lan Xuanyu. Hal ini menyebabkan dia berpikir tentang bagaimana Lan Xuanyu telah memikat kera penyihir bermata 3 dalam ujian kelas elit junior untuk menyelamatkannya. Rasa bersalah muncul di hatinya. Baiklah, berhentilah bersedih. Setelah kembali ke asrama, Liu Feng menamparkan Qian Lei dengan ringan. Hasil kami pasti tidak buruk. Siapa yang mungkin bisa meniru apa yang kita capai? Peringkat kami untuk kualifikasi awal harus cukup tinggi, dan kami harus mendapatkan keuntungan yang pasti dari ujian tersebut. Selain itu, kami memiliki Xuanyu. Kualifikasi benar-benar membuat kekaguman Liu Feng terhadap Lan Xuanyu melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Qian Lei mengangkat kepalanya dengan sedikit cemberut dan ekspresi pahit. Kalian harus menjaga rahasiaku. Kami tidak dapat membocorkan ini kepada siapapun, jika tidak, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan memarahi saya karena bodah. Lan Xuanyu terkikik dan menepuk pundaknya. Menjadi orang bodah itu lucu. Qian Lei kita adalah seorang bangsawan yang bijaksana dan serakah. Betapa hebatnya itu, hahaha. Qian Lei memutar matanya dan menangkupkan tangannya di area dadanya.
Hati saya sangat sakit, sangat sakit. Ketiganya bermain-main sebentar dan akhirnya santai. Mereka segera merasakan kelelahan sekali lagi dan duduk bersila untuk bermeditasi. Lan Xuanyu duduk di tempat tidurnya sendiri dan secara bertahap merasakan aliran kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya, dia merasa bahwa perubahan terbesar terletak pada kekuatan garis keturunannya dan bukan kekuatan jiwanya. Setelah menjalani pertarungan pencampuran lagi, perubahan kekuatan yang dipancarkan oleh garis darah emas dan perak terlihat jelas. Mereka diperkuat, diperluas, dan diintegrasikan lebih lanjut. Meskipun mereka masih sangat berbeda, tidak ada rasa tabrakan. Di bawah aktivasi kesadarannya, aura garis darah di tubuhnya mampu memasok semua kekuatan yang dia butuhkan. Selanjutnya, setelah mengalami pertempuran di kualifikasi, ia menemukan bahwa kesinambungan kemampuan bertarungnya telah meningkat secara substansial. Dia terus-menerus dapat memberikan buff untuk Liu Feng dan Qian Lei sepanjang waktu. Perpaduan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan terus-menerus diekspor, tetapi dia bisa merasakan bahwa konsumsinya tidak besar. Setelah perpaduan kekuatan garis keturunan, kekuatan jiwanya tampaknya berubah menjadi kental. Pada gilirannya, pelepasan keterampilan jiwanya tidak hanya didukung oleh kekuatan jiwa murni tetapi juga dengan kekuatan garis keturunannya. Ini membuatnya merasa bahwa kekuatan sejatinya seharusnya tidak terhambat di peringkat 20, tetapi di level yang lebih tinggi. Selanjutnya, dia memiliki jiwa bela diri kembar rumput perak biru dan, sebenarnya, 4 keterampilan jiwa. Tapi kualifikasi telah membuka dunia baru baginya. Kualifikasi awal Akademi Shrek sudah pada level yang intens. Dia tahu pasti bahwa tes selanjutnya tidak akan lebih mudah, tetapi lebih sulit. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Selain itu, kualifikasi tidak hanya menguji kekuatan individu, tetapi juga kemampuan analitis dan penilaian, kecerdasan, dan keberanian mereka. Itu adalah tes yang sangat komprehensif. Tanpa keberanian yang cukup, siapa yang berani terjun ke lahar untuk menghindari bahaya? Sebagai perbandingan, Akademi Shrek benar-benar kuat. Dia secara bertahap membenamkan dirinya dalam meditasi bersama dengan pikiran-pikiran ini. Perlahan, semua pikiran ini dengan tenang menghilang tanpa suara. Pusat terdalam Lan Xuanyu menjadi sangat kosong. Di tengah keheningan, dia merasa seolah-olah dia bisa mendengar raungan naga raksasa, seolah-olah dia sekali lagi kembali ke luar angkasa. Naga emas raksasa menyapu di depannya dan tiba-tiba menerkam kapal perang bajak laut. Di telinganya, dia mendengar dentuman yang memekakkan telinga dari langkah kaki naga merah api tanah. Setiap langkah kaki memekakkan telinga dan terasa seolah-olah menginjak jantungnya. Muda Noble Lei berjalan menuju kapal perang raksasa, dan dengan langkah terakhirnya, 8 naga emas menyapu dan menghancurkan seluruh kapal perang. Sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya saat Lan Xuanyu secara bertahap membenamkan dirinya dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar melupakan dirinya dan keadaannya. Keesokan paginya ketika sinar matahari pertama menyinari ruangan, Qian Lei dan Liu Feng merangkak keluar dari tempat tidur. Qian Lei menggosok matanya dan melihat ke arah tempat tidur di sampingnya, hanya untuk mengetahui, yang mengejutkan, bahwa Lan Xuanyu masih dalam meditasi. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Feng dan menunjuk ke Lan Xuanyu. Liu Feng sama terkejutnya. Setelah ujian, semua orang kembali beristirahat. Saat keduanya langsung pergi tidur, Lan Xuanyu memulai meditasinya. Ketika waktu makan tiba, Lan Xuanyu masih bermeditasi dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Keduanya pergi makan dan bahkan membawakan makanan untuknya. Tetapi bahkan saat makan malam, Lan Xuanyu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun dan terus membenamkan dirinya dalam meditasinya. Keduanya tidak berani mengganggunya, tetapi meditasi berlangsung hingga sekarang. Itu adalah meditasi siang dan malam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kekuatan hidup Lan Xuanyu terbukti stabil, dengan kekuatan jiwa yang samar bergelombang di sekitar tubuhnya. Cahaya redup sepertinya beredar di bawah kulitnya, memancarkan aura yang bermartabat. Dia jelas dalam kondisi kultivasi, tapi dia belum bangun. Apa yang harus mereka lakukan? Liu Feng menunjuk keluar dan dengan lembut melompat dari tempat tidur tanpa bersuara. Qian Lei dengan hati-hati turun dari tempat tidur juga, dan keduanya menuju keluar. Soul Land 4 Chapter 165. Chapter 165, Tindakan Niat Baik Lu Qiansun. Namun, dia hanya berbicara sampai titik ini dan tidak menceritakan bagaimana mereka bahkan berhasil membunuh 2 naga Scarlet Api Tanah. Bagaimanapun, tim Lu Qiansun mungkin telah melewati babak itu juga dan mungkin berakhir sebagai lawan dalam waktu dekat. Setelah mendengar pikiran dan penilaiannya, tim Lu Qiansun terkejut.
Pandangan mereka pada Lan Xuanyu berubah saat mereka memikirkan pikiran pemecahan masalahnya adalah mungkin untuk bersembunyi di bawah naga merah api tanah dan bahkan bersembunyi di dalam lahar. Dia, yang biasanya tidak mencolok, mengantuk dan sering menguap di kelas, sebenarnya akan sangat tenang dan terkumpul dalam pertarungan nyata. Lu Qianxun selalu memamerkan dirinya sebagai yang paling tenang di kelompok usianya, tetapi dia tahu dari kualifikasi bahwa Lan Xuanyu, pada kenyataannya, bahkan lebih stabil darinya. Lebih penting lagi, kemampuannya untuk membuat keputusan yang tenang dan terkumpul jauh melampaui miliknya. Dia benar-benar mampu memimpin timnya menjadi tim terakhir yang berdiri tanpa menunjukkan kemampuan yang kuat. Ini jelas merupakan kinerja yang luar biasa. Dia tidak mengandalkan kekuatan tapi kecerdasan. Jika kami bisa terus berpartisipasi di babak selanjutnya, mari kita menjadi sekutu. Kita bisa bekerja sama. Bagaimana dengan itu? Lu Qianxun bertanya dengan sungguh-sungguh. Lan Xuanyu terkejut karena dia tidak mengharapkan Lu Qianxun yang selalu sombong untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Ini menyebabkan kesannya terhadap bocah itu berubah. Tidak hanya pria di depannya yang terkuat di kelas, tapi dia juga pengawas kelas, wajar jika dia menjadi sombong. Lu Qianxun menambahkan kalimat tambahan, kamu akan memimpin. Pimpin grup kami. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia hanya menjawab setelah merenung sejenak. Baik. Jika ada saatnya kita harus bekerja sama, saya tidak punya masalah dengan itu. Lu Qianxun dan Ye Lingtong adalah Soul Master tipe ofensif yang sangat kuat, sementara Chang Jianyi adalah tipe kontrol yang relatif kuat. Jika kedua belah pihak membentuk aliansi, akan ada keuntungan bersama. Ye Lingtong berdiri di samping dan menatap mereka dengan dingin, tidak mengatakan apa-apa. Namun, emosinya di dalam mengamuk. Dia teringat saat 3 tahun lalu di mana Lan Xuanyu berusaha untuk berbicara dengannya sendirian, hanya agar dia ditarik oleh Lu Qianxun. Mereka tidak pernah menyelesaikan pertukaran itu. Setelah itu, Lan Xuanyu tidak pernah menemukannya lagi. Semua orang tetap sebagai teman sekelas, dan karena kurikulumnya terlalu cepat, semua orang terus-menerus kelelahan. Mereka hampir tidak punya waktu untuk berinteraksi. Tidak ada yang akan mengira bahwa di bawah kepemimpinan Lan Xuanyu, mereka tidak hanya tidak akan tersingkir tetapi juga akhirnya tampil dengan luar biasa. Dengan keterlibatannya, seolah-olah Liu Feng dan Qian Lei telah terlahir kembali. Mereka telah lama memperhatikan anomali di mana dukungan Lan Xuanyu memungkinkan mereka mendapatkan dorongan tambahan. Ye Lingtong sekarang juga menebak mengapa Lan Xuanyu mencarinya sejak lama, kemungkinan besar untuk memeriksa apakah dia bisa memberinya buff juga. Tetapi hal-hal yang terlewat tidak dapat ditarik kembali. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari tim Lu Qianxun. Hanya ada 3 tim dan tidak ada kemungkinan untuk bertukar tim, jadi dia tidak punya pilihan lain selain optimis tentang dia. Begitulah cara dia terus bertahan di tim. Hingga kontes yang intens, sementara semua orang menghadapi kesulitan nyata, dia bisa menyaksikan sikap dingin dan pandangan jauh Lan Xuanyu. Hal ini menyebabkan dia berpikir tentang bagaimana Lan Xuanyu telah memikat kera penyihir bermata 3 dalam ujian kelas elit junior untuk menyelamatkannya. Rasa bersalah muncul di hatinya. Baiklah, berhentilah bersedih. Setelah kembali ke asrama, Liu Feng menamparkan Qian Lei dengan ringan. Hasil kami pasti tidak buruk. Siapa yang mungkin bisa meniru apa yang kita capai? Peringkat kami untuk kualifikasi awal harus cukup tinggi, dan kami harus mendapatkan keuntungan yang pasti dari ujian tersebut. Selain itu, kami memiliki Xuanyu. Kualifikasi benar-benar membuat kekaguman Liu Feng terhadap Lan Xuanyu melonjak ke tingkat yang sama sekali baru. Qian Lei mengangkat kepalanya dengan sedikit cemberut dan ekspresi pahit. Kalian harus menjaga rahasiaku. Kami tidak dapat membocorkan ini kepada siapapun, jika tidak, saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan memarahi saya karena bodoh. Lan Xuanyu terkikik dan menepuk pundaknya. Menjadi orang bodoh itu lucu. Qian Lei kita adalah seorang bangsawan yang bijaksana dan serakah. Betapa hebatnya itu. Hahaha. Qian Lei memutar matanya dan menangkupkan tangannya di area dadanya. Hati saya sangat sakit, sangat sakit. Ketiganya bermain-main sebentar dan akhirnya santai. Mereka segera merasakan kelelahan sekali lagi dan duduk bersila untuk bermeditasi. Lan Xuanyu duduk di tempat tidurnya sendiri dan secara bertahap merasakan aliran kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya, dia merasa bahwa perubahan terbesar terletak pada kekuatan garis keturunannya dan bukan kekuatan jiwanya. Setelah menjalani pertarungan pencampuran lagi, perubahan kekuatan yang dipancarkan oleh garis darah emas dan perak terlihat jelas. Mereka diperkuat, diperluas, dan diintegrasikan lebih lanjut. Meskipun mereka masih sangat berbeda, tidak ada rasa tabrakan.
Di bawah aktivasi kesadarannya, aura garis darah di tubuhnya mampu memasok semua kekuatan yang dia butuhkan. Selanjutnya, setelah mengalami pertempuran di kualifikasi, ia menemukan bahwa kesinambungan kemampuan bertarungnya telah meningkat secara substansial. Dia terus-menerus dapat memberikan buff untuk Liu Feng dan Qian Lei sepanjang waktu. Perpaduan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan terus-menerus diekspor, tetapi dia bisa merasakan bahwa konsumsinya tidak besar. Setelah perpaduan kekuatan garis keturunan, kekuatan jiwanya tampaknya berubah menjadi kental. Pada gilirannya, pelepasan keterampilan jiwanya tidak hanya didukung oleh kekuatan jiwa murni tetapi juga dengan kekuatan garis keturunannya. Ini membuatnya merasa bahwa kekuatan sejatinya seharusnya tidak terhambat di peringkat 20, tetapi di level yang lebih tinggi. Selanjutnya, dia memiliki jiwa bela diri kembar rumput perak biru dan, sebenarnya, 4 keterampilan jiwa. Tapi kualifikasi telah membuka dunia baru baginya. Kualifikasi awal Akademi Shrek sudah pada level yang intens. Dia tahu pasti bahwa tes selanjutnya tidak akan lebih mudah, tetapi lebih sulit. Sepertinya dia harus sangat berhati-hati. Selain itu, kualifikasi tidak hanya menguji kekuatan individu, tetapi juga kemampuan analitis dan penilaian, kecerdasan, dan keberanian mereka. Itu adalah tes yang sangat komprehensif. Tanpa keberanian yang cukup, siapa yang berani terjun ke lahar untuk menghindari bahaya? Sebagai perbandingan, Akademi Shrek benar-benar kuat. Dia secara bertahap membenamkan dirinya dalam meditasi bersama dengan pikiran-pikiran ini. Perlahan, semua pikiran ini dengan tenang menghilang tanpa suara. Pusat terdalam Lan Xuanyu menjadi sangat kosong. Di tengah keheningan, dia merasa seolah-olah dia bisa mendengar raungan naga raksasa, seolah-olah dia sekali lagi kembali ke luar angkasa. Naga emas raksasa menyapu di depannya dan tiba-tiba menerkam kapal perang bajak laut. Di telinganya, dia mendengar dentuman yang memekakkan telinga dari langkah kaki naga merah api tanah. Setiap langkah kaki memekakkan telinga dan terasa seolah-olah menginjak jantungnya. Muda Noble Lei berjalan menuju kapal perang raksasa, dan dengan langkah terakhirnya, 8 naga emas menyapu dan menghancurkan seluruh kapal perang. Sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya saat Lan Xuanyu secara bertahap membenamkan dirinya dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar melupakan dirinya dan keadaannya. Keesokan paginya ketika sinar matahari pertama menyinari ruangan, Qian Lei dan Liu Feng merangkak keluar dari tempat tidur. Qian Lei menggosok matanya dan melihat ke arah tempat tidur di sampingnya, hanya untuk mengetahui, yang mengejutkan, bahwa Lan Xuanyu masih dalam meditasi. Dia melambaikan tangannya ke arah Liu Feng dan menunjuk ke Lan Xuanyu. Liu Feng sama terkejutnya. Setelah ujian, semua orang kembali beristirahat. Saat keduanya langsung pergi tidur, Lan Xuanyu memulai meditasinya. Ketika waktu makan tiba, Lan Xuanyu masih bermeditasi dan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Keduanya pergi makan dan bahkan membawakan makanan untuknya. Tetapi bahkan saat makan malam, Lan Xuanyu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun dan terus membenamkan dirinya dalam meditasinya. Keduanya tidak berani mengganggunya, tetapi meditasi berlangsung hingga sekarang. Itu adalah meditasi siang dan malam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kekuatan hidup Lan Xuanyu terbukti stabil, dengan kekuatan jiwa yang samar bergelombang di sekitar tubuhnya. Cahaya redup sepertinya beredar di bawah kulitnya, memancarkan aura yang bermartabat. Dia jelas dalam kondisi kultivasi, tapi dia belum bangun. Apa yang harus mereka lakukan? Liu Feng menunjuk keluar dan dengan lembut melompat dari tempat tidur tanpa bersuara. Qian Lei dengan hati-hati turun dari tempat tidur juga, dan keduanya menuju keluar. Soul Land 4 Chapter 167. Chapter 167, Juara. Oleh karena itu, karena tim Jin Xiang terpilih, ini berarti setidaknya ada 5 tim di kelas Junior Elite Akademi Surga Luo yang terpilih juga. Hasil 4 tim lainnya pasti akan lebih baik. Ji Hongbin juga menghela nafas lega. Dia jelas tahu apa artinya ini dan tidak bisa menahan tawa. Tim Jin Xiang cukup beruntung, ya. Mereka hampir tersingkir, tapi sepertinya kualifikasi ini sangat intens, ya. Mereka tidak bertahan lama tetapi diciutkan. Saya khawatir ada banyak siswa yang tersingkir dalam hitungan detik, ya. Mu Songtian agak tidak bisa berkata-kata. Berapa lama tim Jin Xiang bertahan? Hampir 1 menit, Nama-nama di layar mulai bergerak lagi, dan kali ini berada di urutan ke-81 hingga ke-90. Tidak ada nama dari Heaven Luo Academy, tapi ini membuat kedua orang itu tersenyum karena itu berarti tim yang tersisa memiliki peringkat yang lebih tinggi. Segera, mereka melihat beberapa nama yang akrab lagi. Tempat ke-75 dimiliki oleh kelas elit junior,
dan itu adalah salah satu dari dua tim yang berada di dasar lembah, tim dengan dua orang tersisa di tim. Kemudian, di tempat ke-67, mereka melihat nama tim lawan. Sejauh ini, 3 kelompok telah terpilih, dan tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun belum muncul. Sebanyak 7 tim, dan 5 terpilih, setidaknya, kita bisa bertanggung jawab. Kelas elit junior tidak menyia-nyiakan semua sumber daya itu. Mu Sungtian akhirnya bisa bersantai saat ini. Ji Hongbin berkata, jangan terlalu senang secepat ini. Kita bisa bahagia saat ada yang benar-benar mendaftar di Akademi Shrek. Ini baru kualifikasi, masih banyak pilihan setelah ini. Setelah ini, Akademi Shrek hanya akan memilih 10 dari 100 siswa dari Heaven Luo Planet ini untuk melanjutkan ke Mother Planet untuk ujian terakhir ke Akademi Shrek. Tapi ini masih langkah pertama. Benar-benar mengasyikkan. Saya ingin tahu apa peringkat tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun. Saya ingat akan ada hadiah materi untuk 3 siswa teratas kualifikasi di setiap planet, bukan? Ji Hongbin tanpa sadar mengepalkan tinjunya, itu adalah roda keberuntungan. Tidak ada yang tahu apa hadiahnya dan saya belum pernah melihat roda keberuntungan. Mungkin. Daftar nama masih bergulir, dan tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun belum muncul. Ji Hongbin dan Mu Songtian menjadi cemas. Ini berarti bahwa tim Lan Xuanyu dan Lu Qianxun telah memasuki peringkat 30 teratas. Saat ini, mereka berharap untuk tidak melihat nama mereka. Jika tidak, berarti peringkat mereka lebih tinggi. Jangan muncul, jangan muncul. Mu Songtian berteriak. Daftar nama untuk posisi 21 hingga 30 muncul. Mu Songtian dengan cepat melirik dan tidak melihat nama yang dikenalnya. Dia mengangkat tinjunya ke udara, haha, fantastis. 20 teratas, tim mereka ada di 20 besar. Ini luar biasa. Ji Hongbin berdiri saat ini dengan kedua tinju di atas meja, matanya terpaku pada layar. 20 teratas dari kualifikasi, ini adalah 20 teratas dari seluruh planet, hasilnya cukup bagus, tapi secara alami dia memiliki ekspektasi yang lebih tinggi di dalam hatinya. Dia tidak hanya ingin melihat mereka di 20 besar. Daftar nama untuk posisi 11 hingga 20 muncul. Nama mereka belum muncul, masih belum. Mu Songtian tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, dan kepalanya membentur langit-langit, mengeluarkan, dong, sambil tertawa terbahak-bahak, top 10, mereka ada di 10 besar. Mengagumkan, 2 tim masuk 10 besar. Ada harapan untuk angkatan berikutnya dari kelas elit junior. Ada harapan untuk masuk ke Akademi Shrek. 100 tim teratas dari Heaven Luo Planet akan bertarung dalam tes berikut, dan 10 tim teratas akan mengambil bagian dalam tes di Akademi Shrek. Mereka yang berada di 10 besar kualifikasi pasti akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menonjol. Ji Hongbin mengerucutkan bibirnya. Dia hanya berharap dia akan melihat nama yang dikenalnya di 3 besar. Tidak diragukan lagi bahwa tim Lan Xuanyu, yang bertahan lebih dari 10 menit lebih lama dari tim Lu Qianxun, akan memiliki peringkat yang lebih tinggi. Jika tim Lu Qianxun bisa masuk 10 besar, maka tim Lan Xuanyu akan memiliki kemungkinan yang cukup tinggi untuk masuk 3 besar. Mungkinkah? Akhirnya, daftar nama terakhir muncul. Tempat ke-9, Lu Qianxun, Ye Lingtong, Chang Jianyi, Heaven Luo Academy, skor total, 531. Tempat ke-9, mereka adalah tempat ke-9. Lalu, tim Xuanyu. Pandangan Mu Songtian beralih dari bawah ke atas, jadi dia melihat nama-nama tim Lu Qianxun dengan sangat cepat. Tempat ke-9 sudah cukup untuk mengejutkannya. Kemudian, tatapannya terus bergerak ke atas saat dia mencari nama lain, tapi dia tetap tidak melihatnya. Ya, nama itu sama sekali tidak ada di sana. Kemana perginya? Hingga tatapannya mendarat pada deretan nama di atas. Kualifikasi Heaven Luo, juara, Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng, Heaven Luo Academy, skor total, 20.341. Membeku, Mu Songtian dan Ji Hongbin menoleh ke patung dalam sekejap saat mereka menatap daftar nama tanpa berkata-kata. Di layar, kata-kata mulai menyusut dan semua 100 nama dicantumkan. Nama-nama di baris atas memiliki mahkota emas yang melambangkan sang juara. Meskipun mereka telah menantikan ini, ketika itu benar-benar disajikan di depan mereka, Mu Songtian dan Ji Hongbin benar-benar tidak percaya. Juara pertama, juara kualifikasi adalah milik Heaven Luo Academy, itu milik kelas elit junior. Mu Songtian menangis melihat adegan ini. Dia merasa bahwa semua usaha yang dia lakukan selama 3,5 tahun ini tidak sia-sia. Dia tidak pernah berpikir bahwa tempat pertama benar-benar akan menjadi milik mereka. Ada apa dengan skor total ini?
Ji Hongbin tiba-tiba bertanya, tercengang. Mu Sungtian menjadi kosong sesaat, lalu dia menyeka air matanya dan mengusap matanya. 20.341 poin. Apa-apaan ini? Tempat kedua, 1231 poin. Ini. Dengan kata lain, tempat pertama mencetak sekitar 19.000 poin lebih banyak daripada tempat kedua. Total poin dari 99 tim lainnya bahkan tidak bisa menyamai tim Lan Xuanyu. Kemarin, karena Lan Xuanyu terlihat sangat lelah saat itu, Ji Hongbin dan Mu Sungtian tidak terlalu banyak bertanya tentang apa yang terjadi di dalam. Selain itu, mereka mengetahui sebagian besar dari siswa lain, kelangsungan hidup adalah pusat penilaian. Tim Lan Xuanyu yang bertahan paling lama secara alami akan menghasilkan hasil yang baik, tetapi perbedaan ini terlalu lebar, ya. Mungkinkah ada kesalahan? Mu Sungtian tergagap. Ji Hongbin berkata dengan tegas, tidak mungkin. Akademi Shrek sangat berhati-hati, bagaimana mereka bisa membuat kesalahan seperti ini? Ini tidak mungkin. Sesuatu yang istimewa pasti telah terjadi yang memberi mereka poin khusus. Hanya saja ini sedikit terlalu tinggi. Ini bukan hanya sedikit berlebihan, itu terlalu tinggi. Lebih dari 20.000 poin, apa artinya ini? Jika semua item evaluasi untuk kualifikasi ini sama, tidak hanya di Heaven Luo Planet, tim Lan Xuanyu mungkin mendapat nilai tertinggi di federasi juga, ya. Skor mereka terlalu tinggi. Tidak mungkin, aku harus bertanya kepada mereka apa sebenarnya yang mereka lakukan. Mu Sungtian tidak bisa duduk diam, dia hanya melompat dan berlari keluar. Ji Hongbin mengikuti di belakangnya. Segera, mereka tiba kembali di Dom 333. Qian Lei dan Liu Feng dipanggil keluar saat mereka mencoba bermeditasi dan melihat apakah mereka juga bisa memasuki meditasi yang dalam. Apa? Kami berada di tempat pertama. Juara. Qian Lei menjulurkan jari runcingnya dan terkejut. Juara dari seluruh Heaven Luo Planet. Liu Feng sangat gembira hingga dia gemetar. Tim di tempat kedua hanya mencetak lebih dari 1.000 poin, tetapi tim Anda mendapat lebih dari 20.000 poin, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Mu Sungtian bertanya dengan mendesak. Qian Lei dan Liu Feng saling memandang, lalu menggelengkan kepala pada saat yang sama, kami tidak bisa mengungkapkan, Anda harus bertanya pada Xuanyu. Kami sudah membahas kemarin untuk tidak memberitahu siapapun apa yang terjadi di bagian terakhir. Masih ada tes berikutnya yang akan datang, kami tidak bisa mengekspos diri terlalu cepat. Soul Land 4 Chapter 168. Chapter 168, Terobosan ke Alam Roh Laut. Mu Sungtian menatap mereka tanpa berkata-kata, apa? Rahasiakan. Qian Lei terkikik, Xuanyu akan memutuskan apakah akan memberitahu atau tidak, kalian bisa bertanya padanya ketika dia sudah bangun. Jika dia mau memberitahu, maka dia akan melakukannya. Jika tidak, maka ini akan menjadi rahasia kita. Hehe, juara. Hatinya terbang dan kesuraman yang dia rasakan karena menolak tawaran masuk lebih awal sudah menghilang. Melihat betapa terkejutnya Mu Sungtian, dia diam-diam merasa nyaman di dalam. Dalam hatinya, dia berpikir, jika saya memberitahu Anda bagaimana saya diberikan izin masuk lebih awal tetapi saya menolaknya, betapa terkejutnya Anda, ya. Akhirnya, Mu Sungtian dan Ji Hongbin tidak mendapatkan apa-apa dari mereka dan tepat ketika mereka akan pergi, Yin Tianfan berlari dengan cemas. Meditasi mendalam, Yin Tianfan juga tercengang. Alam roh laut, dia akan menerobos ranah koneksi roh dan memasuki ranah laut roh. Haha, dia memang muridku. Kita akan membicarakan skor totalnya nanti. Ngomong-ngomong, kapan babak selanjutnya akan dimulai? 3 hari kemudian, Mu Sungtian memiliki jadwal terperinci dan dengan cepat menjawab. Jangka waktu meditasi tidak dapat diprediksi. Apakah dia akan bangun dalam waktu 3 hari? Selain itu, mereka harus memutar roda keberuntungan dan mengklaim hadiahnya. Yin Tianfan tampak bersemangat seperti ingin mencobanya. Dia dan Ji Hongbin sama-sama mendengar tentang roda keberuntungan sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah benar-benar melihat apa itu. Dikatakan bahwa Lucky Well adalah barang bagus, dan dengan akumulasi kekayaan Akademi Shrek selama puluhan ribu tahun, mereka pasti tidak akan pelit. Ketika mereka bersekolah sebelumnya, siswa yang telah memutar roda keberuntungan sebelumnya akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk masuk ke pelataran dalam begitu mereka mendaftar di Shrek. Mereka memiliki ingatan yang sangat jelas tentang ini. Lebih baik jika seseorang bisa mendapatkan hadiah dari Lucky Well yang meningkatkan kekuatannya secara langsung, ini akan bermanfaat untuk penilaian selanjutnya. Harus ada cukup waktu. Kultivasinya rendah itu tidak akan memakan waktu lama, kata Ji Hongbin. Nyatanya, Lan Xuanyu tidak membuat mereka menunggu terlalu lama.
Ketika malam tiba lagi, tekad spiritual Lan Xuanyu berangsur-angsur kembali. Dia hanya merasakan semburan kesegaran yang konstan di sekujur tubuhnya. Di dunia yang dia rasakan, pusaran emas dan perak mengalir secara alami, dan dia sepertinya bisa melihat semuanya dengan lebih jelas sekarang. Garis-garis meridian dan potongan-potongan tulang itu tampaknya ditutupi dengan warna emas dan perak samar dan memiliki struktur jaring. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya, tetapi mereka juga memiliki kontak halus satu sama lain. Seluruh tubuhnya sendiri tampaknya terdiri dari dua warna ini. Dia sadar kembali, melepaskan kekuatan spiritualnya dan tidak membuka matanya, tetapi Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan bahwa Liu Feng dan Qianlei juga sedang bermeditasi di asrama. Seluruh asrama begitu sunyi sehingga dia akan menyadari bahkan setitik debu. Perpanjangan pikirannya memungkinkan dia untuk merasakan koridor di luar secara bertahap, dia bahkan bisa melihat lebih jauh seperti mata. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seluruh tubuhnya terasa nyaman. Jiwanya seluas laut, ini adalah alam roh laut. Kekuatan spiritual saya menerobos. Itu menembus ke lebih dari 500 poin. Benar-benar memasuki alam roh laut. Lan Xuanyu tanpa sadar merasa agak bersemangat. Dibandingkan dengan kekuatan jiwa yang berkultivasi lambat, kecepatan peningkatan kekuatan spiritualnya hanya bisa digambarkan sebagai luar biasa. Dia belum berusia 12 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya telah memasuki alam laut roh dan hanya akan terus meningkat dengan kecepatan tinggi. Dan kekuatan spiritual di alam roh laut tidak diragukan lagi akan mengalami peningkatan besar dalam kekuatan keseluruhannya. Dia membuka kedua mata secara alami, penglihatan dan rasa kekuatan spiritualnya bertepatan, semuanya menjadi jauh lebih jelas, sepertinya ada dua kilatan listrik yang melintas di mata Lan Xuanyu. Listrik di dalam kehampaan, memancarkan cahaya di ruangan gelap. Qianlei tampaknya telah merasakan perubahannya, atau mungkin dia merasakan rangsangan yang dilepaskan oleh kekuatan spiritual Lan Xuanyu saat dia membuka matanya secara instan dan menatap Lan Xuanyu. "Kamu sudah bangun?" Qianlei bertanya sambil tersenyum lebar. Lan Xuanyu mengangguk dan merasakan kekuatan jiwa yang melonjak dalam dirinya, seluruh keberadaannya tampaknya berada pada kondisi puncak yang bahkan kekuatan jiwa yang berkultivasi lambat tampaknya mendapat sedikit manfaat dari meditasi kali ini. Saat Qianlei berbicara, Liu Feng juga datang. "Kami adalah juara kualifikasi," Qianlei tertawa. "Juara?" Lan Xuanyu tercengang. Dia tahu bahwa skor mereka akan cukup bagus tetapi menjadi juara benar-benar membuatnya terkejut. "Betul sekali. Saya mendengar bahwa akan ada hadiah." "Syukurlah, Anda sudah bangun. Jika tidak, hanya kami berdua yang akan mengumpulkan hadiah besok. Pernahkah Anda mendengar tentang Lucky Well? Masing-masing dari kita dapat memutarnya sekali." Lan Xuanyu berkedip, "Akademi Shrek menghargai kita." Qianlei mengangguk. Lan Xuanyu tersenyum, "Yang ingin saya ketahui saat ini adalah apakah peningkatan yang saya berikan kepada kalian benar-benar akan meningkatkan keberuntungan Anda?" Mendengar dia mengatakan ini, Qianlei dan Liu Feng tertawa terbahak-bahak. Juara, mereka juara. Keduanya memikirkan apa yang disebutkan Lan Xuanyu sebelumnya bahwa mereka akan masuk ke Akademi Shrek bersama, ini pasti. "Saya lapar." "Anda telah bermeditasi selama 2 hari, Anda pasti akan lapar. Kami akan menemani Anda makan." Mereka pergi mencari Yin Tianfan secara langsung untuk mencari kekacauan khusus dan Lan Xuanyu melahap makanannya dengan gigitan besar saat dia mendengarkan tentang meditasinya yang dalam. Dia jelas tidak pelit dan berbagi pengalamannya dengan rekan-rekannya, tapi dia juga tidak mengalami banyak hal, dia hanya dalam keadaan itu dan secara alami memasuki meditasi yang dalam. Yin Tianfan membawanya untuk menguji kekuatan spiritualnya 505 poin. Ini adalah data terbaru dan memastikan bahwa dia telah memasuki alam roh laut. Lan Xuanyu hampir membersihkan semua makanan Yin Tianfan dan akhirnya merasa puas. Sekolah telah memberi mereka pengakuan besar atas hasil bagus mereka dari kualifikasi kali ini dan bahkan lebih mendukung kelas elit junior. Mereka telah memutuskan untuk mengubah makanan menjadi bahan-bahan yang berharga untuk 5 tim yang masuk ke 100 besar kualifikasi agar mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. "Sejujurnya, bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih dari 20.000 poin?" Yin Tianfan memanggil Ji Hongbin dan mereka menatap Lan Xuanyu dengan mata terbakar. Lan Xuanyu jelas tidak akan berani menyembunyikan kebenaran dari kedua orang ini dan memberitahu mereka semua yang terjadi di bagian terakhir. Setelah mendengarkannya, ekspresi Ji Hongbin dan Yin Tianfan berbeda. Ekspresi Ji Hongbin menjadi gelap sementara Yin Tianfan tampak bersemangat. Dia menepuk bahu Lan Xuanyu, "Tidak buruk, kamu memang muridku." Yin Tianfan tertawa, "Kalau begitu,
saya dapat dengan aman menyampaikan pengalaman pertempuran luar angkasa saya kepada Anda tanpa khawatir. Ji Hongbin mencemooh, kekuatan individu adalah fondasi untuk segalanya. Jadi begitulah 20.000 poin Anda muncul melalui jalan pintas. Anda harus berkultivasi lebih keras dan meningkatkan kultivasi Anda, jangan menghabiskan banyak waktu memikirkan omong kosong itu. Yin Tianfan sangat marah, apa maksudmu omong kosong? Ini disebut tenang, bijaksana, mudah beradaptasi, dan waspada. Apa yang Anda tahu? Anda tidak masuk ke pelataran inti karena Anda terlalu kaku dan hanya tahu cara berlatih. Cek, setidaknya aku tidak dikeluarkan seperti yang dilakukan seseorang. Apakah Anda berharap Lan Xuanyu juga diusir? Ji Hongbin membalas dengan sinis. Lan Xuanyu ingin menyembunyikan wajahnya, itu terjadi lagi, keduanya akan bertengkar setiap kali mereka bertemu. Tapi ini pertama kalinya Liu Feng dan Qian Lei menyaksikan ini. Qian Lei tidak bisa membantu tetapi berkata, tunggu. Guruji, Wakil Presiden, dari apa yang Anda katakan, Anda berdua adalah siswa Akademi Shrek juga di masa lalu. Mendengar pertanyaan ini, kantor Yin Tianfan menjadi sunyi. Sebenarnya, Lan Xuanyu sudah menebaknya dengan kasar tetapi tidak menyelidiki selama ini. Bukannya dia tidak bisa melihat Yin Tianfan bingung setiap kali Akademi Shrek dibesarkan. Ya, saya lulus dari pelataran luar Akademi Shrek tapi tidak berprestasi banyak dan mempermalukan alma mater saya, kata Ji Hongbin lugas.